Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Imam Arifin. Baik pemirsa semuanya, jika Anda butuh mobil sedan yang fiturnya lengkap, harganya murah, perawatannya mudah, spare partnya mudah dan irit BBM, maka Anda harus beli mobil ini. Baik pemirsa semuanya, jadi di depan saya ini sudah tersedia sebuah mobil sedan dari Suzuki, yaitu Suzuki S-Team 1300 cc tahun 95. Nah, Suzuki S-Team ini adalah mobil sedan yang terkenal irit BBM, perawatannya mudah, spare part-nya mudah, kemudian juga nyaman dikendarai, serta fitur yang ada pada mobil ini termasuk sangat lengkap untuk segmen mobil sedan di levelnya. Nah, pada video ini kita akan mereview secara detail mobil ini, kemudian harga cash dan harga kredit syariah, serta saya akan menjelaskan area mana saja yang bisa melakukan proses kredit syariah. Jadi, tonton video ini sampai selesai. Oke, kita langsung review Suzuki S-Team ini. Nah, di bagian headlamp, mobil ini menggunakan headlamp berbahan kaca, kemudian di sampingnya ada lampu kota, kemudian di bagian bawah yang berwarna orange ini adalah lampu sein. Kita lanjut lagi di bagian tengah, di sini ada grill yang tidak begitu lebar tapi memanjang. Nah, untuk mobil ini warnanya ungu ya. Ungu gelap dan ini masih orisinil Spatmulus, bodinya masih full kaleng. Jadi dari kondisi eksterior masih termasuk unit yang sangat istimewa. Nah, kita lanjut ke bagian mesin. Oke, ini adalah bagian mesin dari Suzuki S-Team 1300 cc tahun 95. Nah, mobil ini menggunakan mesin dengan kapasitas 1300 cc 4 silinder dan masih menggunakan karburator. Nah, kelebihan dari mobil karburator ini untuk perbaikannya cukup mudah dan biayanya biasanya murah. Dan untuk konsumsi bahan bakar pun bisa di setel ya. Untuk karburator bisa di setel mau boros, mau standar ataupun mau irit BBM, itu semuanya bisa dan sangat mudah diatur. Nah, selanjutnya untuk bagian ruang mesin ini dicat dengan sewarna bodi. Kondisinya masih terlihat sangat bagus. Kemudian mesinnya juga kering. Selanjutnya di bagian kap mesin ini juga masih bagus, masih standar, masih kaleng ya. Kondisinya masih termasuk istimewa. Selanjutnya untuk bagian apron ini juga masih bagus. Oke, kita lanjut ke bagian yang lain. Oke, kita lanjut ke bagian samping menuju ke bagian ban. Nah, mobil ini menggunakan ban dengan profil 165 per 70 ring 13. Kemudian untuk velgnya masih sangat bagus dan bannya juga masih tebal ya. Ini sepertinya masih baru untuk bannya. Kemudian untuk bagian rem depan menggunakan rem cakram. Selanjutnya di bagian samping atas di sini ada lampu sein dan juga di bagian samping sudah dilengkapi dengan side body molding berwarna hitam yang memanjang dari depan sampai belakang dan ini muter ya. Dari bagian bumper, kemudian bagian samping dan juga bagian belakang semuanya dilengkapi dengan body molding.
Kemudian untuk bagian spion, menggunakan spion berwarna hitam, dan mobil ini sudah dilengkapi dengan talang air. Serta di bagian handle pintu menggunakan handle pintu berwarna hitam model cungkil. Oke, kita coba buka ya. Nah, kita cek bagian door trim. Nah, door trim dari Suzuki S-Team ini masih orisinil dan masih sangat bagus serta masih terawat. Ini kondisinya bagus ya. Ini bahannya soft touch. Bahannya semi kulit, kemudian sudah dilengkapi power window di keempat pintunya, dan di sini ada door handle. Kemudian lihat bagian bawah. Nah, rata-rata untuk mobil tahun 90-an, bagian sininya biasanya sudah rusak. Tapi untuk mobil ini masih sangat bagus. Selanjutnya untuk bagian jok, ini joknya juga masih orisinil, masih bagus banget. Nah, ini adalah Suzuki S-Team yang interiornya lebih baru. Jadi Suzuki S-Team itu ada yang generasi pertama dan yang generasi kedua. Untuk yang generasi pertama itu interiornya tidak seperti ini. Joknya tidak ada coraknya. Nah, kemudian untuk bagian dashboard, untuk yang generasi pertama itu dashboardnya sama dengan Suzuki Amenity. Nah, kalau yang ini sudah model membulat. Nah, ini yang sudah lebih baru daripada yang generasi pertama. Oke, kita masuk. Nah, sambil kita nyalakan mesinnya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini adalah kondisi Suzuki S-Team ketika mesinnya dinyalakan. Dan ini power steeringnya ringan banget. Nah, ringan banget. Ini sangat fun to drive ya, kalau ringan seperti ini. Nah, kita lanjut lagi. Kita nyalakan dulu AC-nya. Oke pemirsa semuanya, kita lanjut review bagian interior mobil ini. Nah, di bagian samping kanan di sini ada kisi AC ya, milik Suzuki S-Team ini. Nah, ini juga berbeda di bagian kisi AC-nya. Kalau yang generasi pertama itu kisi AC-nya nempel di bagian sini, door trim. Kalau ini sudah enggak. Selanjutnya untuk bagian speedometer, mobil ini menggunakan speedometer yang masih full analog, dan di sini ada tombol ini untuk AC supaya tidak ngembun. Kemudian di sini ada tombol untuk hazard, dan mobil ini menggunakan setir palang 2. Dan ini masih bagus banget kondisinya. Kemudian di tuas bagian kanan di sini ada tuas untuk mengatur lampu-lampu dan tuas bagian kiri untuk mengatur wiper. Kemudian mobil ini juga sudah dilengkapi dengan electric mirror. Jadi fiturnya sudah cukup lengkap ya di zamannya. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, di bagian tengah di sini ada sepasang kisi AC. Kemudian di bagian bawahnya ada tuas-tuas untuk mengatur AC, kemudian arah semburan, kemudian ventilasi udara dan lain sebagainya. Selanjutnya di bagian bawahnya lagi, di sini ada audio single din. Dan di bagian bawahnya ada lighter serta di sini ada asbak. Kemudian ada ruang penyimpanan terbuka yang cukup kecil, dan di sini ada transmisi manual 5 percepatan. Untuk kepala transmisinya ini sudah diganti, tapi ini masih orisinil bagian karet bawahnya. Selanjutnya di sini ada hand rem dan ada sedikit ruang penyimpanan terbuka. Nah, kita lanjut lagi ke bagian samping. Di sini ada kisi AC dan ada laci penyimpanan tertutup yang bisa dikunci. Serta ini adalah layout dari door trim penumpang depan. Selanjutnya di bagian samping di sini ada safety belt model standar dan ada hand grip model fix. Sudah dilengkapi dengan sun visor yang juga masih standar, dan ada lampu baca serta spion yang sudah day night view.
Dan di bagian pengemudi di sini ada sun visor yang masih standar. Kemudian untuk material yang digunakan untuk membangun dashboard ini, di sini materialnya hard plastik tapi kondisinya masih bagus dan sudah terkesan modern. Nah, untuk kondisi bagian depan ini overall masih oke banget. Nah, kita lanjut ke jok baris kedua. Selanjutnya kita buka ke jok baris kedua. Nah, ini adalah bagian door trim. Pintu jok baris kedua. Door trimnya kondisinya masih bagus ya. Di sini juga masih utuh. Kemudian di sini ada door handle. Selanjutnya, nah di sini seharusnya ada power window, tapi ini power window-nya sudah tidak difungsikan lagi, tapi di bagian sentralnya masih bisa berfungsi dengan baik. Nah, selanjutnya ini adalah jok baris kedua. Kondisinya masih bagus, tidak ada sobekan ya di sini, dan ini masih orisinil asli bawaan pabrik seperti ini untuk yang generasi kedua. Jadi Esteem generasi pertama serta kedua itu perbedaannya hanya bagian interior, eksteriornya overall masih sama. Selanjutnya di bagian atas di sini ada hand grip model fix, kemudian ada lampu baca, dan ini adalah layout dari dashboard Suzuki Esteem tahun 95 1300 cc. Kemudian di bagian belakang di sini ada sepasang speaker ya, 1 dan 2. Oke, overall kondisinya masih sangat bagus. Oke, kita lanjut cek bagian belakang. Nah, untuk ban bagian belakang ini juga masih tebal, masih sangat layak ya dipakai luar kota, insya Allah masih aman. Nah, ini adalah salah satu bagian yang favorit untuk Suzuki Esteem. Jadi bagian belakang ini kondisinya masih sangat bagus, dan untuk lampu-lampu stop lamp masih orisinil. Catnya juga masih mulus banget ya. Warnanya ungu gelap. Oke, ini tampilan dari belakang. Nah, mobil ini juga sudah dilengkapi dengan rear defogger di bagian kaca belakang. Selanjutnya kita cek bagian bagasi. Oke, kita buka bagian bagasinya ya. Nah, ini dia bagian bagasi dari Suzuki Esteem 95. Untuk bagasinya ini cukup luas untuk ukuran mobil sedan low. Nah, kemudian di bagian bawahnya ini untuk ban serepnya masih bagus, dan ini masih ori bawaan dari pabrik. Kemudian untuk lantainya ini masih utuh ya, masih bagus, dan ini masih orisinil, tidak ada keropos. Nah, masih bagus banget. Dan untuk kunci ada dongkrak dan juga kunci roda standar. Oke, overall kondisinya masih sangat bagus. Baik pemirsa semuanya, jadi untuk Suzuki Esteem tahun 95 ini dijual dengan harga cash Rp33.500.000 dan masih bisa nego jika Anda membeli secara cash ataupun tunai. Selanjutnya, jika Anda ingin membeli secara kredit, DP minimalnya adalah 11.700.000, angsurannya 896 kali 3 tahun, 1.199 kali 2 tahun, dan 2.107 kali 1 tahun. Dan itu angsurannya tanpa riba, tanpa denda, tanpa penalti, tanpa sita. Selanjutnya untuk spesifikasi mobil ini, catnya orisinil spet mulus, AC dingin, kaki-kaki oke, mesin oke, power window, kemudian power steering normal semuanya, pajak baru, kemudian bagian kaca depan dan kaca belakang ini masih orisinil, tidak ada sealer. Karena rata-rata untuk mobil tahun 90-an, 80-an itu rata-rata sudah ada sealernya, dan kalau sudah ada sealernya itu indikasinya mobil tersebut bocor. Nah, kalau untuk mobil ini insya Allah masih aman dan mobilnya siap untuk dipakai. Nah, jika Anda berminat, silahkan hubungi saya di 0878 3176 7931. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan
untuk review kali ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.